Sekolah ini ya. Dia sedang di sekolah ya. Yang telah disampaikan oleh saudara kita Muhammad Taufik dengan sehari tilawah. Mudah-mudahan dengan pembacaan dan setiap Quran tersebut menambah ketenangan di hati kita dalam mengikuti agama kita selanjutnya. Bapak Bupati Batangan, Bapak Haji Bedi Utama SK. Tentu sebelum kami menyampaikan beberapa hal tersebut, kita awali dengan memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, terutama sekali berupa nikmat sehat dan sempat, yang dengan dua nikmat tersebut kita pada siang hari ini menjelang sore dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Kita iringi dengan berkirim sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas kesediaan Bapak Bupati beserta rombongan hadir di acara kita yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Pasaman, yang terhormat Bapak Haji Beni Utama SAMM beserta staf dan seluruh rombongan. Yang kita hormati Bapak Camat Padang Gelugur, yang kita hormati bersama Bapak Wali Negari Padang Gelugur persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, terutama pada hari ini rahmat kesehatan dan kesempatan dapat hadir bersama dalam rangka tabligh akbar yang kita laksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan kali ini. Selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita dari Padang Panjang yang telah hadir di Kabupaten Pasaman, khususnya di Nagari Persiapan Citounggul, Padang Gelugur. Kita katakan persiapan karena belum menjadi dari definitif. Beberapa waktu yang lalu, 6 bulan yang lalu, yang dulunya Kecamatan Padang Gelugur ini satu kecamatan atau Ustaz, itu ada satu nagari. Dan itu di samping tidak sesuai dengan aturan dan dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat, kita memekarkan pemerintahan. Jadi
bukan nagarinya yang kita mekarkan, pemerintahannya. Karena nagari itu tidak bisa dimekarkan, karena akan berpecah-pecah lah adatnya. Karena kita di Minangkabau, di Sumatera Barat, adat itu seringkali nagari. Nagari itu tidak mungkin dimekarkan, sehingga yang kita mekarkan itu hanya pemerintahan nagari. Jadi sekarang di Kecamatan Padang Lumpur yang dulunya satu nagari, Padang Lumpur, ada 4 pemerintahan nagari. Nagari Padang Lumpur sendiri, kemudian Sontang Tubada, kemudian Lumpur Padang Lumpur, yang satu lagi Bahagia Padang Lumpur. Nah, ternyata memang dari pemekaran pemerintahan nagari ini, saya tanya Pak Sekar, yo bau tuang rupanya banyak nagari, batu gitu. Salah satu contohnya aja, kan. Dulu ada program P2BN, program pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dalam rangka percepatan pembangunan nagari, pembangunan partisipatif berbasis nagari namanya P2BN katanya. Dulu cuma 3 tuh dapat. Jadi karena dia satu nagari, kini dapat Sabadeh Pak Bupati. Jadi kan 4 nagarinya, jadi 11 program pembangunan partisipatif. Itu contohnya dalam rangka percepatan pembangunan kita. Kemudian yang kita hormati barisan imamah, alim ulama, para atau bangun, para tokoh masyarakat, Indokan Luang, dan seluruh hadirin peserta tabligh akbar yang kita laksanakan pada sore hari. Sebagaimana kita ketahui, memang yang pertama, sebelum lupa, tidak berapa hari lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Mungkin ada perbedaan biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada yang mungkin jatuhnya hari Selasa ya, ada yang hari Rabu. Ya. Tapi yang pasti perbedaan itu tidak ada masalah. Atau jangan kita jadikan masalah. Apalagi untuk menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat kita. Itu yang pertama. Ya, perbedaan itu sekali lagi jangan sampai menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita. Itu yang pertama. Kemudian izinkan kami, yang namanya pemimpin itu pasti banyak salahnya dengan rakyat. Ya, banyak salah banting dengan rakyat. Mungkin yang pertama mungkin tidak semua aspirasi, tidak semua keinginan masyarakat itu bisa dipenuhi oleh seorang pemimpin. Minimal waktunya. Misalnya rakyatnya meminta hari ini cek bupati karena segala keterbatasannya, atau besok lah. Itu sudah melukai perasaan. Itu minimal. Ya imam ya. Nah, imam kau nak jawab, kau menyampaikan aspirasi buat dari Malawi, ya. Atau besok lah tu maaf. Itu besoknya dah. Ya bagus. Saya tahu itu di hati imam dan masyarakat kita. Jawaban saya itu sedikit melukai perasaan. Banyak hal lain. Tapi yang pasti tidak ada maksud di hati pemimpin untuk mengecewakan apalagi melukai perasaan masyarakat. Namun karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, sekecil apapun kekhilafan dan lain sebagainya itu pasti terjadi. Untuk itu atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, kami mengaturkan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faidin. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Kemudian selain daripada itu, memang kalau bagi kami Pak Ustadz ke Sitobol, ke kampung kita ini, itu sejak menjadi bupati itu yang pertama. Kalau dulu ada kemana. Tapi kunjungan yang tidak resmi ke Padang Lumpur, ke Kecamatan Padang Lumpur atau Mangana Padang Lumpur dari Lubuk Sekapiak itu Tawih dengan nama. Ya, tidak pernah saya lupa. Tidak hanya Padang Lumpur, seluruh Kabupaten Pasaman ini kita ingat. Ya, apa permasalahan masyarakat kita.
Saya berbahagia sekali hari ini bisa bertatap muka, bersilaturahmi, sekaligus tabligh akbar di bulan suci Ramadan ini dengan seluruh warga masyarakat kita yang ada di nagari persiapan Singapura Padang Lumpur ini. Sekaligus tentu saya gunakan untuk memberikan informasi-informasi. Yang pertama, tentu kamu yakin baru sana boleh setumpul kan? Tidak naga 100%. Lah biasa baru menginjak boleh dulu. Saya yakin. Untuk itu sebenarnya bupati itu di era sekarang dan sebenarnya lah pemimpin di manapun itu kan hanya sekedar pemegang mandat. Pemilik mandat itu adalah rakyat, masyarakat secara keseluruhan, ya secara keseluruhan. Termasuk yang tak memilih itu pun dia adalah pemegang mandat, ya pemegang amanah. Untuk itu mungkin saya perlu bercerita sedikit apa adalah Pak Beni Kerajaan selama Pak Beni jadi bupati. Walaupun tadi Pak Imam sudah menyampaikan sudah banyak pembangunan, percepatan pembangunan yang kita lakukan, tetapi rasanya saya juga ingin memberikan informasi pada kesempatan ini tentang waktu sedikit. Yang pertama kita mencoba meletakkan 3 pilar utama pembangunan Pasaman dengan pemikiran itu orang Pasaman, ya dari ujung ke ujung seluruh Pasaman inilah secara keseluruhan. Tentu kita ingin duduk sama rendah, tagak sama tinggi dengan kabupaten kota yang lain yang ada di Sumatera Barat. Itu pasti. Tidak ada kita yang mau daerah kita ini, Pasaman yang kita cinta ini, kalau disabui misalnya di Padang, di Sumatera Barat, dulunya kalau mendengar Pasaman, termasuk keluarga kita, dia tidak bangga menjadi orang Pasaman. Kalau cerita Pasaman, misalnya ditanya kampuangnya, dia mahasiswa apa? Lima kampuang Pasaman. Sambil mendakwa lah yang menyebut Pasaman. Tak tagak pada orang, tak tagak kalau buat mata menyebut Pasaman. Itu tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh. Setiap warga Pasaman, masyarakat Pasaman harus bangga menjadi orang Pasaman. Untuk itu tentu kita perlu mengambil langkah kebijakan yang menjadi pemikiran utama bagi kita. Dengan segala keterbatasan, akan terbatas. Kita tidak seperti Riau yang punya banyak minyak, ya, yang APBD-nya besar, APAD-nya besar. Kita dengan segala keterbatasan. Di awal kepemimpinan kami dengan Pak Daniel, cari APBD itu, ya, itu hampir 70% tersedot untuk belanja rakyat. Hampir 70, 68%. Saya berembuk dengan kawan-kawan pegawai ini, para pejabat ini, 2 bulan setelah saya dilantik. Kalau kondisi ini kita biarkan, yang artinya 30% untuk belanja publik pembangunan, ya, kesapian ini 50 tahun ini Pasaman ini tidak akan terbangun. Ya kita bisa lihat misalnya di pembangunan infrastruktur di KPI yang dirasakan langsung oleh rakyat, jalan, jembatan, irigasi, kan itu yang dirasakan. Itu hanya sekitar 25 miliar pada 2010. Di awal kepemimpinan kami dengan ini ada Kadis PU juga. Saya sampaikan, kalau ini tidak mungkin program bisa kita jalan. Tidak mungkin pembangunan bisa kita dorong percepatan untuk duduk sama rendah, tagak sama tinggi dan bisa aja di 50 tahun ke depan lama tertinggal. Untuk itu salah satu langkah kita yang kita lakukan adalah melakukan rasionalisasi terhadap belanja, melakukan efisiensi. Ya, ini anak-anak ulang mahasiswa biar dengar aja. Dalam 3 tahun 3 kali APBD, alhamdulillah posisi belanja aparatur ini terus tertekan. Ya, ini posisinya sudah menjadi 48,4%, sudah di bawah 50%. Nah, dengan inilah baru kita menyusun program. Sambil berjalan, kita susun program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan hajat masyarakat.
Yang pertama yang menjadi beban masyarakat kita, ya yang harus kita akui, itu kalau sakit. Cerita sakit, kalaulah dirawat di rumah sakit, butuh biaya 5 juta, 10 juta. Batang dan masuk keluarga miskinnya turun mampu. Ya, kalaulah 10 juta, operasi segala macam itu. Kalau ndak kemanjuan nado, menggadai. Yang kemarin ndak keluarga miskin, bergerak dia menjadi turun menjadi keluarga miskin. Ini tidak boleh terjadi. Untuk itulah dengan segala daya upaya kita, alhamdulillah dengan dukungan seluruh masyarakat, seluruh kepala SKPD, mulai 1 Januari kemarin kita pantas berbangga sebagai rakyat Pasaman. Ya, hak-hak dasar rakyat itu bisa dipenuhi oleh pemerintah dengan pengobatan gratis untuk seluruh penduduk Kabupaten Pasaman. Adakan jam Kesda ya. Jadi kitalah kabupaten pertama di Sumatera Barat yang mencanangkan program. Kalau Padang Panjang ya dulunya. Ya Pak Ustadz ya. Tapi Padang Panjang kan sekadar buat skapiak Pak Ustadz dulu. Ya, beda dengan kabupaten. Pasaman itu penduduknya 327.000 sekarang. Ya, Lubuk Skapiang, Padang Panjang 50.000. Pas sama dengan Lubuk Skapi. Kecamatan Lubuk Skapi. Sama betul. Nah ini untuk kabupaten kita yang pertama, maju selanjutnya. Ya, ini cara kita. Karena kita sadar betul dengan segala keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya alam kita, ya, kita tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Yang terpikir bagi kita, bagaimana mengurangi beban masyarakat. Beban utama itu kalau dia sakit. Beban yang kedua, pendidikan. Karena pendidikan ini penting. Ya, pendidikan itu penting. Nggak ada orang cantik kita mati kelaparan. Pasti akalnya banyak. Bukan ya, akalnya panjang kalau cara luas Skapiak. Nggak ada orang pintar itu yang mati kelaparan. Tapi pendidikan itu masih dirasakan mahal oleh masyarakat. Ada satu lagi yang menyedihkan. Karena kebodohan itu katanya, kata orang pintar, saya tidak mengatakan, tidak yakin, itu identik dengan kemiskinan. Kalau lah bodoh, Pak, itu miskin, identik dia. Bagaimana artinya rakyat masyarakat Pasaman kita ini tidak bodoh? Sedangkan di satu sisi biaya pendidikan itu masih dirasakan mahal oleh masyarakat kita. Ya, program kita mulai 1 Januari kemarin yang baru bisa kita lakukan itu adalah bimbel secara gratis. Untuk anak-anak kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pasaman. Kan tak lupa iya batang bimbel anak-anak kita oleh dah. Nama kepala sekolah. Kita ada dia dah. Pak Budi dari Jejak masih bayi ya. Bimbel gratis. Pendidikan itu harus merata, tidak hanya di pusat kabupaten, tapi merata di seluruh kabupaten kita di Pasaman, di seluruh sekolah yang ada. Tidak hanya sekolah negeri, termasuk sekolah swasta, termasuk sekolah di lingkup Kementerian Agama. Sekarang yang sedang kita rancang, Bapak Ibu sekalian, adalah pendidikan gratis 12 tahun. Kita sudah lahirkan peraturan daerah itu dan insya Allah akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2014. Itu pendidikan gratis 12 tahun. Tinggal lagi tanggung jawab bersama bagi kita. Program kalah rancak, sekolah lah perai. Tanggung jawab kita masih belum selesai. Apa benar? Nah, yang ukurannya pendidikan gratis ini kalau sudah kita canangkan, sudah kita laksanakan, gratis itu sebenarnya yang gratis itu wali murid yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Sama tadi guru B itu yang gratis itu masyarakat ditanggung oleh pemerintah daerah. Ya, yang ditanggung melalui APBD kita. Sekedar Bapak Ibu ketahui, untuk pengobatan gratis itu 14 miliar untuk tahun ini. Tahun depan polisinya itu naik itu menjadi 23 miliar. Itu ditanggung oleh APBD kita. Rugi kalau ada urusan awak nampai doka dokter sore-sore sedangnya apa tuh
sedangnya jam dinas itu payah ke puskesmas, memanfaatkan puskesmas itu gratis, operasi pun gratis sampai ke Padang, ya walaupun di kelas 3 yang bangga, karena itu dibiayai melalui APBD. Kembali kepada cerita pendidikan gratis tadi, kalau itu sudah kita canangkan dan hari tahun ini kita sudah bangun 4 SLTA baru. Ya, ada yang di Rawa Utara, ada yang di Mapak Tunggul, Mapak Tunggul Selatan, sama di Simpati, SMK Pertanian. 4 sekolah baru. Sehingga tahun ini tidak satu pun kecamatan kita yang tidak memiliki SLTA, minimal 1 SLTA setiap kecamatan. Baru kita gelontorkan program pendidikan gratis. Ada jaminan pendidikan gratis itu akan sukses, akan berjalan. Dalam arti tidak ada lagi anak-anak kita usia sekolah yang tidak sekolah, karena sudah gratis. Ukurannya suksesnya itu program. Yang kedua, tidak ada lagi anak-anak kita putus sekolah, DO, istilah DO itu tidak boleh lagi. Baru dikatakan program itu sukses. Saya kurang yakin. Ini perlu perjuangan bersama. Kalau di Kampung Momang, bukan orang Tanjung Beringin, orang Lubuk Skapiak. Kampung semua Kampung Momang. Kampung Pari, seolah Kampung Pari itu. Sekali waktu di jam sekolah, ambo jalan situ. Jadi nampaklah anak-anak umur ya 12 tahun lah, kira-kira kelas 5, kelas 6. Tidak sekolah. Saya tanya, kenapa kamu tidak sekolah? Tidak sekolah. Jawabnya, Mam, ya kecil ayah, mak, ayah aku dulu tidak ya sekolah. Gadang, kerjanya makan, kerjanya. Artinya, tidak ada kesadaran. Tapi mau rasul di situ aduh, ini untuk itu. Hah? Dari kan buai itu, mau semua itu. Yakin saya? Ada aja. Ya, kesadaran. Termasuk artinya bukan si anak ini aja, bukan anak itu kemenakan gitu. Orang tua pun perlu menyadari bahwa pendidikan itu penting. Jadi ada orang tua harus mendorong, ini mama harus mendorong. Barulah nanti pada akhirnya program pendidikan gratis ini berjalan sesuai dengan apa yang kita kurang menengah. Tapi suara mau mati itu biasanya kalau kadang-kadang nak pakai mic mungkin lebih ya deh. Nah, suara serak-serak basah suara. Kemudian tahu sangat jadi orang basuh. Jadi itu ya. Sampai mana sih? Kesadaran bersama. Jadi program taruhlah misalnya nanti masih ada kewajiban bagi orang tua untuk membeli pakaian. Nah itu mungkin tidak gratis. Tapi kalau bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu, itu masih ada cara. Itu melalui BAS. Ya Pak Camat, ya Pak Wali, tolong BAS yang akan membantu. Tidak ada alasan. Pokoknya tidak ada cerita bahwa anak-anak kita usia sekolah 2 tahun itu harus sekolah. Tidak ada yang putus sekolah karena soal biaya. Itu yang penting. Jadi bagi orang tua saya mohon ini melalui tokoh-tokoh masyarakat atau bangun yang hadir, mari kita dorong seluruh unsur kemenakan kita, masyarakat kita untuk bersekolah. Nah, baru sukses program. Sekarang saya sudah bentuk tim dari kabupaten, ya, tim monitoring. Masih ada nggak anak-anak kita usia sekolah tidak sekolah? Masih ada nggak anak-anak usia sekolah yang DO, yang putus sekolah? Apa? Sebabnya? Apa masalahnya? Itu harus dijemput. Dicari ke rumah dulu dia itu ke sekolah, wah, masa asal itulah. Ya, nggak ada cerita anak sekolah. Ini yang kita lakukan. Saya sudah bentuk tim bekerjasama dengan Dewan Pendidikan yang akan kita fasilitasi dengan kendaraan, dengan anggaran yang memadai. Jadi ini melalui para tobangun, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, dukung program kita ini. Sekali lagi, tidak ada cara bagi kita untuk merubah nasib masyarakat Kabupaten Pasaman kita ini kecuali melalui sekolah.
Kita tidak orang kaya, tidak seperti Pekanbaru, tidak seperti Harun di Luxmawi sana, ya, belum. Ya, satu-satunya adalah kalau dia jadi petani, nanti petani yang terdidik, tahu teknologi pertanian, tempat guna, tempat segala macam. Tidak harus jadi pegawai. Jangan berpikir sekolah itu jadi pegawai. Itu ada juga di Kalua itu tuh. Tidak kayak di pegawai kan, seorang kanan. Jangan pernah berpikir sekolah itu adalah jadi pegawai. Termasuk di anak-anak Bapak yang Pinang. Bapak juga pegawai jaksa, ya. Tapi Bapak pikir pegawai bukan segala. Pegawai tidak terlalu hebat. Di negara-negara maju, nah, itu yang maju, itu yang sejahtera, itu yang berhasil, itu para petani. Petani yang terdidik, peternak yang terdidik, itu yang maju. Pegawai itu enggak. Kalau gue mau bahas loro juga kawan pegawai banyak, kalau kerja Iko orang-orang tak hidup ini orang tak percaya diri, ya. Aku kan petani lah, saya tahu, aku baladak, bakabut. Tidak ada apa-apa dengan gaji bupati pun tidak ada apa-apa. Betul, saya sampaikan. Jadi petani itu jauh lebih besar. Kalau ingin jadi orang kaya, jangan jadi pegawai, jangan jadi pejabat, jadi petani. Ya, tapi petani yang terdidik, petani yang menguasai teknologi. Ya, itu yang itu tahu misalnya ikan ada buah atau itu dengan kemajuan teknologi ini bisa wak buat itu. Nak capek kadang jantan saya nak satu itu bisa tuh. Namanya rekayasa genetik. Ya, bisa wak buat itu. Tapi sekolah pendidikan bisa. Atau batino saya ikan itu satu bisa untuk bibit doang kan? Itu bisa. Itu melalui rekayasa genetik. Ya. Nah, sekali lagi mari tentu kita sepakat bahwa pendidikan bagi kita adalah harga mati yang memang harus kita perjuangkan bersama. Kemudian pilar ketiga, pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur. Ya, irigasi sekolah lah perai, berubah lah perai. Bangunkan jalan usaha tani, irigasi melalui berbagai program. Ada yang namanya PTIP, PMPM, P2PN, sebuah program pemerintah. Belum lagi irigasi Bandirau kita terus berlanjut. Insyaallah tahun ini bisa kita tuntaskan pembangunan. Ya, tinggal masyarakat. Termasuk ke 4 daerah kita yang masih kita anggap ke belakang. Ini menjadi program prioritas kita. 4 Tunggul, 4 Tunggul Selatan, Raut Utara, 2 Koto, ya, termasuk di Gonagana. Kita porsir kekuatan APBD kita mulai 2014. Itu 50 miliar satu tahun untuk 5 kecamatan yang melalui APBD saja. Saya sudah programkan, sudah susun dengan pemikiran kalau akses jalan ini sudah kita buka, jalan dan jembatan, lah bisa masyarakat keluar masuk dalam berbagai cuaca. Nah, hujan patuh namanya kalau cara dulu masyarakat bisa mengakses, ya, nak menjual gatah, nak menjual hasil buminya. Saya pikir ini akan mengangkat harga ekonomi masyarakat. 3 program inilah yang menjadi prioritas pembangunan kita, dan saya targetkan, insya Allah kita sudah petakan dari 5 kecamatan kita itu ada 112 kilo dengan 32 jembatan yang keadaan darurat yang harus kita rampungkan sampai 2015. Itu 2015 itu akhir jabatan Botuman. Ya, Abu Marwan di akhir jabatan kepemimpinan saya dengan Pak Daniel, ya, tidak satupun jorong kita yang tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 4, termasuk jembatannya dalam berbagai cuaca. Ini kilonya 102 leh, Pak. Jembatannya 32 saja, laba hitung tuh. Nah, laba survei, insya Allah ini akan kita selesaikan sampai 2015. Ini fokus kita. Begitu juga yang merupakan instalasi daerah. Sebutlah Lubuk Sekaping sebagai ibu kota kabupaten. Ini juga kita bangun, kita pilot kota kita, alhamdulillah secara perlahan tapi pasti lada kami di Pura ini kota. Jadi Lubuk Sekaping tuh ibu kota Pasaman itu mendapat piala di Pura, kota terbersih
ya. Nah, dapat penghargaan dari Presiden beberapa waktu yang lalu. Lah Samolo kami je Padang Panjang. Dan menjadi kota bersih lah. Kalau dulu lu pada hari tampu lah, kampung lu pada lah. Sekali itu saja apa sama Manado. Dapat kita di Pura, dapat WTN, penilaian kinerja juga begitu dari waktu ke waktu menunjukkan perbaikan. Sekali lagi ini bukan karena hebat rakyatnya yang karena memberikan dukungan, memberikan support. Kadang-kadang pegawai gue tak dibuang boger gue mah. Dia penjaga anak yang potong. Itu dia dibuang. Tapi saya tahu rakyat mendukung saya. Pegawai kan kadang berutuk lah kamu. Bini gue menyasar lah satu media dulu sih gue. Tunjang daerah lo nak dipotong aja kan. Tapi tidak apa-apa. Saya tahu kawan-kawan saya juga sepakat karena kecintaan terhadap Pasaman. Walaupun sebagian bukan orang Pasaman, tapi telah hidup dan mengabdi di Pasaman. Dia adalah warga Pasaman yang juga cinta Pasaman. Salah. Jadi inilah program kita. Ya, banyak lagi pasar-pasar, termasuk pasar Takwih itu. Ya, kita ingin duduk sama rendah tadi. Itu pelok lo pasar Takwih. Kita bangun pasar. Pelayanan abdi kita pemadam kebakaran. Kalau tak bakar, Takwih pun dulu lah. Dari Lubuk atau ke Maju. Lah habis ini satu dibutuh dari Lubuk. Ini kita sudah bangun posko pemadam kebakaran, waktu sedang pengadaan ya sekarang tahun ini. Nah, sudah kita bangun jalan-jalan. Ini kan buang teman, bahut mik, nanalah kakak tu camai kan lah aspal beton. Sekarang juga dari Sontang juga aspal beton kita tingkatkan terus dalam rangka akses ekonomi masyarakat kita. Ya, gedung pertemuan, karena tu sana aku kalau di Padang Lumpur tu, enggak hobi apa kok, hobi acara-acara. Nah, jadi sekarang ada gedung pertemuan yang kita bangun, yang mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh mama kita, pemuda untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan. Banyak gitu memang 800 juta ya, gedung pertemuan itu mudah-mudahan bermanfaat masyarakat. Pasar juga mungkin dalam beberapa waktu ini juga akan dimulai pembangunannya ya Pak Wil, dan mulai besar dananya itu ya berapa? 2,5 miliar. Nah, 2,5 miliar pasar kampus itu yang lebih representatif. Tidak hanya kampus sebenarnya, mulai dari Tigo Nagari, Ladang Panjang, Kumpulan, Tulus Kaping, Banti juga dibangun tahun ini. Kita masuk pasar kampus dan pasar Kauman. Dia Pak Yoda ya, Kauman lah melakukan pasar ya. Begitu juga pasar-pasar makan. Juga terus kita benahi, kemudian untuk memutus mata rantai, ya bang sampai tujuan di pasar-pasar Nagari juga dulu bang sampai tujuan kan. Salah sampai lihat tujuan. Nah, ini Sobat Kudus dengan membantu koperasi pasar ya 50 juta kita intervensi ya, kita berikan modal koperasi sehingga masyarakat kita pedagang kecil ya mete ini ke Perindakop ini 50 juta ada koperasi pasar salah tidak bawa gitu loh, tapi balik matahari lihat pada kabang sampai tujuan tadi itu salah sampai balik tujuan betul. Ini juga kita lakukan dalam rangka mendukung para pedagang-pedagang kecil kita yang ada di pasar-pasar. Banyak program lain yang barangkali yang tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti. Yang terakhir rumah singgah untuk keluarga pasien yang tidak mampu. Nah, ya. Kalau ke Lubuk kan tidak sadonya kita punya di sana di Lubuk. Ya kan, kalau sakit, kalau di Siko, Pak Ustadz, nah sakit seorang, pengantarnya itu, pengawalnya itu bisa sampai 5 orang. Nah, dari Silayang, dari Takwih, dari Sontang, itu keadaan. Lagi mau jalan-jalan malam ke rumah sakit itu. Bocik cari itu sana, nama menunggu tuh, lalu di selasar tuh, macam-macam dia pun. Nanti sakit tadi lah cegah Ustaz. Nama menunggu lah sakit kan tuh. Karena berambut loh. Jadi untuk itulah mulai kemarin hari Jumat kemarin kita buat rumah singgah untuk keluarga pasien yang tak mampu. Untuk ibu-ibu di Hamko kita kontrak hotel Hamko menggunakan dana PAS ya bekerjasama dengan PAS untuk apa-apa di Gunung Pasaman, di Semarang Gunung Pasaman. Nah, tapi jangan miramina, dapat dua-dua lah, jangan miramina lah. Kalau ada sakit itu
Namun jadi malam di situ macam pasar rumah sakit itu orang. Bantah Allah ya di situ di apa tu. Kalau mati itu sudah cegah nak sakit, ikan itu sakit dah sudah kau. Rambut siang malam. Ini tidak boleh. Inilah barangkali langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat kita Kabupaten Pasaman. Sekali lagi, 2 program pendidikan gratis, pengobatan gratis. Kalau untuk kabupaten, ayo gak dulu Pasaman State daripada kabupaten lain, termasuk Pasaman Barat. Ya, duluan Pasaman mencanangkan program. Kita pantas berbangga. Sekali lagi ini adalah berkas dukungan seluruh warga masyarakat. Ini mungkin yang bisa kami berikan informasi pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan karena kita sekali lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, sebentar lagi kita akan hari raya. Ya, saya mengimbau, mengajak kita semua. Ya, yang pertama di bulan suci Ramadan, ya kita ramaikan masjid kita. Kalau patang misalnya mau gali saja ya, nangka hari-hari biasa, nangka musajid, nang besok lupa banyak di masjid. Ya bos tak, subuhnya, salat zuhurnya diperbanyak di masjid. Kita ramai di masjid. Ini imbauannya. Kemudian yang kedua memasuki Lebaran. Mungkin bodak ke subuh besok hari raya bah. Aku di Lubuk, lo cerita mau cerita nanti. Kau ada banyak yang di Lubuk lah, ibu-ibu. Di Lubuk tu, ya kalau di Siko mungkin tak ada imam ya. Di Lubuk tu Pak Boy di Lubuk, ya banyak apa? Kalau di Lubuk Sekian, misalnya kalau lah kembali kursi baru cek rumah, tuah. Nah, nan di Sabalah tuah. Aku dah ada ngam di foto. Aku kan acuk jalan surat malam. Dah heboh je rumah. Sudah yo tahu dulu gua macam lihat besar. Ya, batang sama lah orang batang kal. Udah ada ngasan. Aku di batang kalnya kan. Rupanya itu nama cerita tadi tu. Rupanya kawan di Sawalah lah membeli kursi baru, na rumah ku alun. Rupanya laki bini ketangkap lah. Maka orang tu bisa membeli awak alun. Ya, itu ada di luar sana. Ambo pikir di kita fisiko lebih kurang dari situ. Artinya itu tidak perlu kita tiru. Mari kita berlebaran secara sederhana. Lebaran itu bukan bermewah-mewah, bukan bawa baju rancak. Yang tidak bisa baju rancak, berasian. Lagi anak mau ada backlit, anak mau ada kalau baju putih kan. Wah, bupati bawa baju 2 tahun yang lewat je pakai lah. Ya, nak bergerak kursi rumah bupati tu itu kursi zaman Pak Bahar siswa lah. Tak percaya kita lihat lah kan. Rumah dinas bupati itu zaman Pak Bahar. Ingat tak Imam ya? Imam dia cok ke situ. Dia nak tuak besar. Zaman Pak Bahar siswa dia dah 8 tahun tu. Boleh tahun tak berganti kursi bupati tu Kan ya kursi rumah bupati. Tak pernah ganti lah 5 tahun semua. Batang ko gantilah kulitnya. Jadi artinya tidak selalu harus baru lah. Usang-usang di bawah baru ini lah, tahu gitu lah. Kursi dan pelo estek kan. Diganti kulit lah. Tak harus baru. Ganti kulit dia metek ya. Ganti kulit metek asisten mobilnya tahu. Gantilah kulit metek, cek metek. Balilah baru bapak bagi. Jalan banyak bitiero je tu. Di pangannya akan tidak beli yang kecil kan. Itulah kursi dari 5 tahun semua. Tak percaya jadilah ke rumah itu. Jadi masyarakat harus untuk itulah. Tak pala dulu harus baru. Lah, baju yang kurang berasia baju putih itu di backlit guys. Berasia dia tu. Yang intinya, marilah kita rayakan Idul Fitri secara sederhana. Tapi hikmat. Lah, tak para lutang itu dah hari raya itu jangan. Itu pasal Pak Bupatinya lah. Nah, kanak-kanak lah dia kau cakap dah kanak-kanak kecil bupati. Jadi cakap. Datang ke Pak Bupati ni dia jangan cakap. Jadi mari secara sederhana Idul Fitri kita rayakan tapi penuh hikmat.
Itu yang penting. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, dan kepada Ustaz itu, pihak itu yang akan memberikan tausiah. Kita sama-sama kita dengan Abu akan hadir di situ, Ustaz sama-sama itu sama itu. Mudah-mudahan itu akan ada manfaatnya bagi kita bersama, dan mari terus kita bangun silaturahmi kebersamaan untuk memajukan daerah itu Kabupaten Pasaman yang kita cintai. Itu saja. Minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berisiko tidak ke warabui bagi orang percaya. Ditinggal saja pengurus itu mana ada orang nomor dua. Ya, kalau DPR barabui, ya kursi Pak Bupati barabui orang. Alah, jadi nampak kui kunci jawaban takwa. Mari kita lihat ke dalam Al-Quran. Yang pertama adalah mengesahkan Allah. Dan yang kedua meminta ampun, itu yang menyenangkan Allah. Ba'ang awak mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sekarang mari kita lihat. Saya tukang baca terjemah. Nih jemaah. Qurannya mah. Silakan. Dia boleh bantu mau batin ke bapak sekali yang lain. Ada yang sudah awak lalu kali kenal dengan Ustaz kata Pak Henry tadi. Sudah. Jadi yang akan membantu ambo adalah siapa nama? Yang bertadi. Si anak mau Tony dari mana? Baik kumpuh asa. Saya tidak sambung jamu kemari. Dia bekal kecelok kaji direkayasa Pak Bupati. Ustaz membawa kawan kemari ku direkayasa kaji direkayasa. Alah, jadi Tony di mana tinggal sih kok? Dia lain. Jadi kalau tahu jo Tony dah. Lain. Kalau itu ni tidak sama jambu aku berdua jo Ustaz Nur Muhammad. Jadi yang bersama dengan Ustaz Muhammad bukan bersama Tony. Jadi Tony yang kita pakai pada hari ini untuk membantu ambo membaca terjemah. Nah sekarang mari kita lihat ke dalam Al-Quran. Yang pertama surat 47 ayat 19. Jadi dua menyenangkan Allah, yang dua lagi kita yang sangat membutuhkan. Yang menyenangkan Allah yang pertama adalah mengesahkan Dia. Ya. Yang kedua adalah meminta ampun kepadanya. Sekarang mari kita lihat surat 47 ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Lain terangah ke belakang. Lain terangah. Lain. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, maka pelajarilah, maka ketahuilah, dalamilah. Cek Pak Wali, Pak Bupati Wak tadi, Pak tinggi pendidikan awal. Tadi baru pendidikan pertanian yang dibaca-baca Pak Bupati. Sekarang pendidikan agama. Kalau nak naik ekonomi awak Pak tinggi. Ilmu pendidikan awak tentang perikanan, tentang pertanian, tentang segala-galanya. Begitu juga dengan agama. Kalau nak ingin bisa mencapai takwa, Pak tinggi ilmu awak tentang agama. Dalam ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka pelajarilah, ilmuilah, dalamilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
lain batu-batu awak bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah atau tidak? Mari kita lihat. Ambo tanya kepada ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu ketika dalam keadaan puasa nanti di bulan Ramadan atau bulan Ramadan dahulu, awak di rumah seorang, anak sedang sekolah, suami pergi kerja ke sawah, ke ladang, ke pasar, ke kantor, awak tinggal di rumah, sambal lai, nasi lai, susu bagai lai, dan parik letak. Makan dah? Makan dah? Bapa dah? Bapa kau indah? Puasa indah ada orang mencari, dah ada orang nama lihat dah. Allah melihat, iyo mana tu? Iyo mana itu? Kalau iyo takkan itu tauhid awak, bagaimana aku anak minta piti pakai cenda adu? Kalau Pak Bupati awak tauhidnya takkan tadi dah ada piti kantu nak hilang sasen. Dah ada nak hilang. Orang di pasar kalau takkan itu tauhidnya, dah ada timbangan nak mengicu. Tapi kenapa aku lah sampai S3 kau banyak di korupsi? Tauhidnya ni tak batu. Jadi nak batu tak kata tadi. Padahal awak seorang memang makan mana orang tak tahu. Tak ada orang nak melihat. Tapi ketika itu awak merasukan Allah melihat Allah. Apa jawapan awak tadi? Tadi mama kau tanya. Tiba kalau you tauhid awak batu, mak agak piti mak. Deh kalau dikecil lo piti tak ada. Allah tahu bahasa ambo babi. Tapi dia tauhid awak tu lomba tua dia dah. Langsung spontan saya menjawab, dah ada tadi. Jadi negara aku mamelok nyojo tauhid. Negara awak kau ndak ada KPK tu ndak kabakar rajo kalau tauhid bangsa aku ini. Ndak perlu KPK tu bakar rajo, anu kali rajo. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mencari pegawai adalah orang yang bertauhid, bukan berpendidikan tinggi. Hai boyong, jualah kambing atau siku lah. Dia maaf pak, ndak ambo punya kambing tu pak. Siapa punya majikan ambo pak? Jual aja lah siku, di mana majikan ambo jauh di balik bukit tu pak. Jual salah siku, biku kecil ke majikan ang tu, basuh kambing ko dimakan serigala, hilang siku. Kalau itu pak kecil, para jumlah kambing ini ndak tahu bagaimana majikan ambo. Ha kan bisa 2-3 orang jual tu. Dia lebih membalinya. Kecil Umar bertanya kasih bujang tadi. Lalu jawapannya, kalau majikan ambo yo ndak tahu pak. Tapi menurut apa Allah tahu dah. Isinan merinding bulu kuduk Umar. Inilah orang yang saya cari, kata Umar. Didatangi majikannya. Wahai bapak, saya butuh anak ini. Sebagai saya butuh. Enggak bisa bolape. Barajo kapak bali enggak kamu jual. Iku adalah budak kepercayaan ambo. Kata si majikannya tadi. Iyo deh ambo deh karena itu pula lah. Enggak bisa pak. Lalu Umar buka kartu. Ambo adalah Amirul Mukminin. Memandang itu tak kajuk sekali. Dan ambo meminta bukan untuk kepentingan ambo, tapi untuk kepentingan negara, untuk kepentingan Islam. Tanpa dibayar, direlakan untuk makan. Jadi mencari itu. Anak bujang kok mahasiswa nyoba KKN laki-laki padusi. Kalau tauhidnya batu, ndak kaduk mencari kesempatan menyuruh badudulan. Ada bakal tak anak bukan. Ambo diundang mengaji kemarin ndak kok. Ambo diundang mengaji kemarin ndak kok. Ada bakal tak anak bosis sekali kemarin kok ha. Jadi nalah rampon nalah kropos itu tauhid. Ndak ada anak muda yang berpacar kalau tauhidnya baik. Jangan coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh majikannya. Padahal memang itu jadi istrinya, memang itu jodohnya. Tapi belum saatnya, belum dinikahkan. Maka Nabi Yusuf menjawab, "Lah. Yusuf talak sini." Sehingga dalam sebuah hadis 7 golongan salah satu yang mendapat naungan di sisi Allah dari jam nanti adalah seorang pemuda yang diajak oleh seorang wanita cantik. Dia mengatakan, "Inni akhafullah." Sesungguhnya saya takut kepada. Jadi Ramadan ini melatih kita untuk bertauhid kepada Allah. Contoh pertanyaan saya tentang puasa tadi. Lalu kenapa ibu sering berbohong dengan suami? Apa-apa kenapa sering berselingkuh? Karena tauhidnya yang tidak benar. Tak masuk ambo sendiri tauhid ambo tidak benar dulu. Ketika jadi stokaroto dapat piti 15.000 bagian ke supir dulu. Dapat piti 15.000 atau bagian ke supir 12.000 Pak. Bab itu 12.000 dia gian. Kalau setelah kami orang tu kan memata. Dek kenota ketika itu tauhid ambo lum batu. Ketika karajo lapon nasi basalin piti di jari.
balik piti bambil ke dalam kotak, piti orang tersalik di jari awak, nasi dibawa orang pulang, berapa kerugian untuk perusahaan. Ya tauhid ambo belum batu tu ke balai. Dia malu anak STN. Ambo ada STN apa ubati. Ya jadi ketika ambo nak orang pesantren orang STN. Stok karutum, ambo lamu stok karutum di Jambi. Kalau ada nak ke Jambi sipilanai itu kerja ambo. Masih otot kayu tu reben namanya itu masih stok karutum itu ambo. Akhirnya lah jadi supir pindah bawa penumpang. Alah, jadi tauhid yang tak betul. Atiko bujang-bujang tangguang mbak amaku anak gadi orang di kaca-kaca dewa sedangkan nyuruh jadi istri awak. Tauhid belum benar. Nah, jadi yang akan awak latih. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Coba mari kita lihat. Kuncinya adalah takwa. Surat 7. Kuncinya adalah takwa. Surat 7 ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Allah nampak. Jadi tidak jadi keinginan aduh tapi tidak jadi. Kenapa? Dibentengi dengan takwa tadi. Orang takwa dekat dengan Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi setiap ada hasungan dari syaitan untuk berbuat jahat, maka ketakwaan kita itu yang membentengi kita sehingga tidak jadi kita. Coba lihat berapa pendidikan bukan main. Kemarin korupsi yang lagi ngobrol apa? Sapi apa? Sapi misalnya apa kemarin? Sama impor. Ini mau diimpor lagi untuk bulan Ramadan sapi ini, terus korupsi lagi dah. Amat. Jadi bukan pendidikan tinggi dalam arti sarjana, tidak. Itu adalah mekanisme kerja, tapi pengontrol adalah ketakwaan. Kalau tidak ada takwa, tidak ada. Ini Bapak Bupati kita nanti bulan Ramadan akan menjadi tim Ramadan, akan selalu berpesan dengan kalimat, mari kita tingkatkan iman dan sudah ada di konsep sekarang itu untuk tim Ramadan. Tapi takwanya gimana? Selesai Pak Bupati kita memimpin selama Ramadan memberikan pesan iman dan takwa. Selesai kepemimpinan, habis masa jabatan KPK ada membawa ke tempat hotel Perdeo apa itu. Nah, itu umpamanya kalau tidak diiringi dengan iman yang bagus, ketakwaan yang bagus. Jadi orang yang bertakwa itu selalu dilindungi oleh Allah dari berbuat sesuatu yang berdasarkan allazi yuwaswisu fi sudurin, yaitu syaitan. Dari jenis jin dan manusia. Satu, itu tahu. Yang kedua adalah meminta ampun kepada Allah, dan yang ketiga meminta surga kepada Allah. Jawabannya juga satu, yaitu takwa. Mari kita lihat surat 3 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sama lagi kan? Kalau ingin diampuni dosa kita oleh Allah, ingin surga itu disediakan Allah untuk kita, jawaban satu, takwa.
Kira-kira ada punya niat tak untuk keluar Ramadan besok menjadi orang bertakwa? Kalau tidak tercapai takwa, kembali kepada sabda Nabi, tidak dapat apa-apa. Artinya kalau dosa kita sebelum Ramadan 1000, keluar Ramadan tetap 1000, mungkin saja bisa bertambah. Sudah 3. Yang keempat, kita minta kepada Allah perlindungan dari azab neraka. Jawaban juga 1, yaitu takwa. Surat 39 ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Surat 39 ayat 61. Surat 39 ayat 61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Kalau kita ingin bebas dari azab neraka, tidak tersentuh oleh api, jawaban 1 saja, yaitu takwa. Kenapa? Karena semua kita mesti melewati neraka, tidak ada kecualinya. Tapi kalau kita bertakwa, tidak akan disentuh oleh api itu. Mari kita lihat lagi surat 19 ayat 71-72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dapat? Tak ada seorang pun kita. Ini kalau ada golongan-golongan, kelompok-kelompok, aliran-aliran mengatakan selamat, bohong. Belum ada yang selamat pada hari ini. Semua kita butuh keselamatan. Jadi tidak ada selamatnya nanti setelah lewat api. Iyo tidak terbakana. Kalau memang tidak terbakar, besok lewat api neraka itu baru selamat namanya. Kini tidak boleh kita mengatakan kelompok kami kelompok selamat, golongan kami golongan selamat. Jangan tertipu karena kelompok-kelompok tadi. Yang puasa hari itu tidak selamat, yang puasa hari itu tidak selamat. Istilah Pak Bupati kita tadi. Jangan mengatakan kita yang benar. Yang perlu kita cari dengan usaha kita, apa yang dikatakan oleh Ketua MSI, iman dan amal kita tadi adalah takwa itu. Nah, sekarang Ba'amako susah bana mencapai takwa. Itu kecil ya. Ba'amako susah bana mencapai takwa. Sebabnya ciek saja ni Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Awak lah banyak lupa, ya, lah banyak lupa tentang tujuan hidup awak lan sabana. Itu je sebab cieknya. Awak lah banyak lupa jo tujuan hidup awak nan sabananya. Mari kita lihat surat 51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lalu kira-kira dek mengana namanya tuh dek karena menggale ba'a ibadah. Tinggal dek di kantu ba'a ibadah. Jadi kalau di Selunto Pak Bupati, alhamdulillah Pak Bupati mungkin tahu di Selunto yang mau mengaji tiap asar di Selunto itu setiap waktu zuhur dan asar semua pegawai wajib tidak di kantor. Tak boleh tinggal di kantor. Pas waktu sholat masuk, saya cukup angkat tangan, tangan panjang belum.
Pak Bupati muji-muji panjang tadi belum. Tapi soal ibadah, sawalunto alhamdulillah. Masuk waktu, berhenti di kantor, tidak ada yang di kantor. Setiap hari Selasa saya ke Sawalunto. Di masjid yang ada Darussalam yang ada di sebelah kantor itu setiap waktu penuh itu oleh pegawai. Masyarakatnya malah yang tidak keluar. Udah? Gara-gara olahraga ba'a ibadah. Tutur de nana Pak Bupati Lapeh Batang kira-kira sholat di mana tuh? Nah bukan batanyo elo. Ya sekian kilo rutin tidak pernah turunnya dari sepeda itu. Di mana ibadahnya betul. Pak Bupati satu lo Lapeh Batang nampak dah. Di TV bocah bi. Jangan main-main. Jadi manusia sekarang dah lupa dengan tujuan hidupnya. Untuk apa dia diciptakan? Jadi bagaimana mungkin bisa mencapai takwa? Nah, sekarang karena sudah 11 bulan kita sudah tidak tentu ujung pangkalnya ibadah kita, tidak teratur semeraut. Allah kasih kesempatan untuk mencapai takwa itu dalam 12 bulan yang ada di sisi Allah. 1 bulan adalah bulan mubarak, bulan penuh barokah. Kalau kita pandai memanfaatkan bulan yang satu ini, maka keluarlah kita nanti di bulan Ramadan sebagai pemenang la'allakum tattaqun. Dosa kita diampuni, Idul Fitri kembali kepada fitrah. Tapi kalau kita tidak bisa mencapai takwa, keluar dari bulan Ramadan, masuk satu Syawal, laisa lahu, kita tidak dapat apa-apa. Jadi takwa itu yang kita cari. Nah sekarang ada 3 yang mesti kita lakukan kalau ingin mencapai takwa di bulan Ramadan dengan waktu yang sangat pendek, 1 bulan dalam 1 tahun ini. Yang pertama adalah ibadah salat. Yang kedua adalah ibadah saum. Dan yang ketiga adalah i'tikaf, ibadah i'tikaf. Sekarang kita lihat yang pertama dulu salat. Surat 2 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di luar sholat wajib, sholat apa kita yang dianjurkan di bulan Ramadan? Sholat tarawih. Jadi ada rencana sholat tarawih bulan puasa besok? Yang kemarin ada? Belum tentu bapak-bapak, ibu-ibu bisa mencapai takwa walaupun kita sholat pada bulan Ramadan dengan sholat tarawihnya. Kenapa Ustaz? Allah kan sudah bilang tadi, la'allakum, mudah-mudahan kamu, semoga kamu, agar kamu. Jadi tidak positif. Jadi positifnya bagaimana Ustaz? Sabda Nabi yang menentukan. Mangkoma, bukan mansoma, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang koma mendirikan, artinya sholat pada malam hari di bulan Ramadan, dasarnya adalah iman, ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Ketua MSI? Dengan perhitungan. Perhitungan ini ada 2. Yang pertama kuantitas, yang kedua kualitas. Oh, dia Pak Bupati macam tadi pendidikan mah tentu beraja dulu nah. Nah, ini Pak Bupati lah macam tadi mah. Awak perlu pendidikan digratiskan deh. Ampun memang tak gratis cik Allah aja dulu. Itu balik. Awak memang lah orang-orang payah beraja. Alah, jadi 2 ihtisaban itu 2. Yang pertama kalau iman oke lah, nggak bisa awak nggak bisa mengukurnya. Sekarang ihtisaban kata Nabi, baru bisa mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang pertama kuantitas, yang kedua kualitas. Sekarang kita lihat dulu yang pertama, kuantitas apa itu? Jumlah, kualitas mutu. Sekarang kita lihat dulu kuantitas. Nah, kalau Ramadannya siangnya 30, malamnya berapa? 30 puluh. Alhamdulillah. Cembok ada nang jawab 29 seperti senjang dia. Siang di malam tak sepaket nampak ada yang. Rupanya lain lah jadi orang
masyarakat Pak Bupati lecadi sebenarnya gua. Lah ada mau tanya na lain dah siang 30 malam bara 29 kecil. Apa alo lah cara membuktikan sekali dari kokoh. Alah, adik kalau iyo batu adalah siang 30 malam 30 apa tanya ambo? Kira-kira di mama saji awak sholat di tempat tinggal masing-masing termasuk tempat bapak bupati bagai. Nah malam pertama jom sampai malam terakhir alai tak kait tujuh jemaah taruh. Nah itu masyarakat Pak Bupati tidak berkuantitas sholat. Jadi kau jangan masalah pendidikan, yang boleh sekolah lo dulu. Lah itu tidak berkuantitas. Iya mau lo, nama benar dikatakan Nabi awak dalam khutbah Nabi tadi. Nilai ibadah sunat di bulan Ramadan sama dengan wajib di luar Ramadan. Adi awak mau lo 10 hari saja tu bahasa sak ke belakang. 10 hari terakhir bahasa sak kamu kau bisa mimpus soal belakang. Enak berkuantitas tidak jadi. Jadi makanya keluar Ramadan tidak ada apa pun, tidak ada kita ampunan, tidak ada kita pado. Ini kuantitas tidak cukup. Mengalah madok kambo. Kawak madok ini tak cukup solatnya madok tak kawak. Iya deh ambo deh tiap malam mama masuk di masjid. Bapak kok makin ke ujung makin tak bau orang. Di kuantitas tak cukup balu tak bisa dapat ampunan. Nah, itu kuantitas. Yang kedua adalah kualitas. Maafkan ambo kepada nenek mama alim ulama bagi tolong maafkan ambo mengaji sesuai dengan ilmu yang mempelajari. Nah, yang kedua adalah kualitas. Bagaimana salat malam yang berkualitas Ustaz? Dalam sabda Nabi, beliau bersabda bunyinya begini, tulul kunut. Lama berdiri. Kualitas sholat malam bukan wajib. Sholat malam itu kualitasnya terletak pada tulul kunut, artinya lama berdiri. Lama berdiri artinya panjang ayat yang dibaca. Dan alhamdulillah Pak Bupati bulan puasa kemarin ambo di Makkah, ya di Makkah. Bulan puasa ini rencana anak kapai tapi bisa lujuk keluar sampai kini. Rencana bulan puasa ini kapai balik kok. Nah, jadi karena ingin mencari yang berkualitas, satu juz satu malam. Nah, kalau di kampung Ambo berarti memang tidak berkualitas. Yang pertama adalah yang pertama. Ini ada dua macam di kampung Ambo. Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah. Itu kampung Ambo. Nanti lain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kira-kira lai berkualitas menurut Pak Bupati. Dari kampung Ambo, kampung Pak Bupati tidak tahu Ambo do belum ada tarawih malam sekolah. Iya itu lancar Ambo mangkir makanya Ambo ilmu Ambo nak sampaikan. Alah, itu nak kudu kecil tahu. Kualitas nak ada bahalu kan luar Ramadan kan menjadi orang bertakwa. Aculah katanya mucik. Amanah lamo waktu pengurus mencari pitih jo ketika solat berjamaah. Mana lamo? Lamo waktu mencari pitih. Lebih kurang lebih setengah jam. Kalau solatnya bekonya cuman 5 balik ini 20 paling lama. Padahal dalam sholat kita berbicara dengan Allah. Nggak tahu tagak kami lah mau bandar Ustaz. Duduk tak bahas. Dan intinya adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di Makkah tu saju semalam di kampung Ambo, alhamdulillah. Tapi nak kampung Ambo nan sampai tinggal Ambo dah, yaitu di kampung Ambo tinggal kini di Panjang. Tadi ada satu sampai Pak Bupati, alhamdulillah. Cuman sayangnya dia anak sekolah masih agak terlalu apojo, dia agak kacang jo. Saju semalam. Ambo sempat 3 malam di sana sholat dulu sebelum berangkat ke Makkah karena terlambat 3 hari masalah paspor, paspor tiket pesawat ketika itu terlambat. Jadi kurang 3 hari pada bulan kemarin. Bisa enggak nanti awak sholat awak berkualitas? Kalau sampai Ambo itu nana lain sampai nancik lain,
di mana Anda tarawih malam hari ini? Ah, kan iko kok. Terus ditanya doa, kamu tarawih ini kok? Sinan, baru sinan. Sinan kan capek sudah. Iyo, mana capek sudah nih Chan. Aduh, lon malah nan sholat tarawihnya cubo-cubo. Malam kini di masjid Nurul Iman, malam besok masjid itu, wah cubolok lah, awak cubolok. Abi lu ke sholat kilo mencubo ke panjang, yo. Yo kok hati-hati Pak Bupati jangan kok di Ramadan kilo mencubo ke panjang, yo. Aku main saja, kalau ada menggaduh-gaduh orang pun tidak pandai, main saja. Aku mau tinggalkan tapi tadi dalam hadis tadi bebaskan budak-budak. Ringankan bebas budak, aku meringankan pulau kerajombo. Di kodapi aku tiap Ramadan di Makkah andanya. Mau tinggalkan jodoh awas segala macam bagai. Yang penting dulu kita bagaimana memanfaatkan 1 bulan yang diagih keringanan oleh Allah ini. Untuk mencapai la'allakum tattaqun. Nah, satu. Kalau lain cedek kembawa tuaknya kalau gawat. Kadandam ibu kembawa. Tidak dandam dah. Aku stop mau kemari. Yang kedua adalah saum. Mari kita lihat surat 2 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat itulah hendak siang lewat itu dah. Di perencana puasa bulan puasa besok. Bulan puasa dulu lagi puasa. Alun tentu bagai bisa mencapai takwa. Kalimatnya masih sama. La'allakum, mudah-mudahan kamu, semoga kamu, agar kamu tidak positif. Yang positifnya bagaimana? Kembali kepada sabda Nabi. Jadi Radis tidak pandai berfatwa, dia hanya menyampaikan firman dan sabda. Nah, bagaimana sabda Nabi? Mansoma, tadi mangkoma, sekarang mansoma Ramadana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, ihtisaban, penuh perhitungan, dengan perhitungan. Dua lagi. Yang pertama adalah kuantitas. Yang kedua adalah kualitas. Kuantitasnya bagaimana? Kalau tidak cukup sebulan, panuan kata Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ganti pada hari-hari yang lain sebanyak yang kamu tinggalkan. Artinya wajib kuantitasnya panuan. Silakan dibuka surat 2 184. Baca saja terjemahnya. Ya, sedikit saja. Beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Stop. Kali terdengar doa. Oh, sakit awak tidak puasa dah bah. Dalam perjalanan awak tidak puasa dah bah. Tapi ketinggalan awak pada hari indah puasa, wajib kuantitasnya disempurnakan pada hari-hari yang lain. Itu namanya kuantitas. Dan ambo yakin awak yang hadir, termasuk ibu-ibu yang lebih utama, sajak dari balik sampai kini kuantitas belum cukup. Termasuk diri ambo. Dia betul-betul jadi STM dulu, banyak tinggal puasa. Bisa diganti Ustaz? Tidak bisa. Yang bisa diganti bulan puasa kepatang. Yang dulu Pak Bupati Pak. Bupati dulu gak pojok stek mah. Cebek matu, no, wah. Itu gak samu lu yang gak liar lu stek rumah. Nah, barang banyak tinggal puasa. Nah, makanya solusinya adalah bikin tabungan. Puasa sunnah. Apakah 3 kali dalam sebulan, 13, 14, 15? Apakah 8 kali dalam sebulan Senin Kamis? Apakah itu puasanya 15 kali dalam sebulan berganti hari atau puasa Nabi Daud? Alhamdulillah kamu sudah 3 balik tahun mempuasakan berganti hari tadi. Kenapa banyak banget tinggal 2 tobat ke petang. Bapak itu Ustaz, karena nanti ada kalimat Maliki Yaumiddin.
Segala urusan nanti maliknya adalah Allah. Yang menguasainya adalah Allah. Ibu, puasanya belum lunas kata Allah. Masih banyak tinggal ya Allah. Iya, umur 3 balik dulu puasa ibu tidak cukup kata Allah. Puasa sunat ambo kalau ya Allah, diambil. Sampai balik tidak cukup kata Allah, diambil. 5 balik tidak cukup kata Allah, diambil. Ketika pengantin baru tambah 2 bulan, siang ngelonong dulu kata Allah. 5 orang tahu awak mengganti baginda, awak ngelonong siang hari. Itu kira-kira ba'ala cukup tabungan awak seorang-seorang. Kuantitas mesti dicukupkan kalau tidak utang dengan Allah. Yang kedua adalah kualitas, karena kita dikejar waktu, diburu-buru waktu. Yang kedua adalah kualitas. Nah, bagaimana puasa yang berkualitas, Ustaz? Terletak pada maknanya. Saum apa artinya? Puasa. Puasa apa artinya? Menahan. Yang ditahan apa? Keinginan. Keinginan apa? Hawa nafsu. Menahan keinginan hawa nafsu. Saya bertanya, sejak kapan mulai menahan? Mulai terbit fajar. Sampai kapan kita menahan? Sampai tabanam matahari. Bila menjadi waktu pembukuan. Ambo bertanya oleh elok kan. Menahan mulai terbit fajar sampai tabanam matahari. Kami itu mulai itu ditahan tua. Ajo keinginan, ajo kanda awak nafsu tahan. Ambilo menyadiwan pabukuan. Itu menahan namanya itu masyangan. Yalah Pak Bupati calik lah masuk pada tanggal ayat tema jatah. Jadi tidak boleh kami menyediakan pabukuan Ustaz. Maaf Bapak Ibu, ambo mengaji tidak pandai batele-tele. Babuku jo pabukuan berbeda. Kalau babuku adalah ibadah, kalau pabukuan adalah saleru. Alah, kalau babuku adalah ibadah. Contoh, kalau haji, mulai dari mikat itu ihram sampai tahallul. Atando tahallul, potong rambut. Salat, bila mulainya awas salat, takbir tagak di sejadah, mulai takbiratul ihram. Setelah itu bila batalnya salat, atando salam, berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Nah, puasa itu juga mulai dari terbit fajar sampai tabanam matahari, azan maghrib berkumandang, atandonya ambil air. Atau ambil korma agak cie, atau ayah agak saragua. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika abtartu. Ya Allah, karena engkau aku berpuasa dan atas rezeki engkau aku berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masuk ayah ke dalam, atau korma agak cie, atau bubuan agak cie, lalu kita baca lagi. Zahabat zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Allah batal puasa wa? Allah batal puasa wa? Allah itu namanya babuko. Nanti kalau ayat meja itu sejak bilo masyangan. Puasa awak tidak berkualitas. Lain celiang baba sering kamu baga, mentang-mentang di kampung awak mau ngaji itu. Lain celiang kamu untuknya. Jadi kualitasnya puasa kurang. Disuruh menahan nyoba kandak malah banyak-banyak. Dikobalin. Nambedonya ba, alun jadi menahan sudah sahur jo baru langsung makan dak sekali beko kolak pendai be yo. Alun jadi menahan ala makan dak. Masya Allah. La ilaha illallah. Alah, yang ketiga di sini biasalah. Yang ketiga deh, itu baru puasa ya. Yang ketiga adalah i'tikaf. Mari kita lihat surat 2 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan campurilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Lah, kalau tamu sekarang ada tuh. Jadi kalau siang hari memang tak boleh bercampur suami istri. Kalau bercampur dandonya 2 bulan berturut-turut. Tapi malam halal. Tapi khusus 10 hari yang terakhir bisa tak menahan lagi. Siang malam tak boleh. Kalau ingin jauh mencapai takwa. Makanya 10 hari terakhir di Masjidil Haram Nabawi itu tidak tamuek-muek orang. Kalau di kampung Anggo, pasasak kemungko di belakang bisa main futsal. Kenapa? Kesempatan emas itu yang kita buang. Pada 10 hari yang terakhir itulah itqum minan nar, pembebasan dari azab neraka. Maka dari itu mari kita perhatikan baik-baik firman Allah surat 79 ayat 40-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Itulah kunci kaji kita pada hari ini. Lai bisa bapak-bapak, ibu-ibu menahan segala keinginan awak dan mengabulkan keinginan Allah. Dan awak inginkan tahan. Salero tadi tahan, baju baru tahan dulu. Ya kau coba obati lah 2 tahun kau. Lah, kurisi tahan dulu, mancat rumah tahan sadonya dulu. Coba kabulkan dulu keinginan Allah. Berenanglah dengan bulan Ramadan itu bersama ibadah dengan Al-Quran dan segalanya. Coba lakukan di bulan Ramadan supaya kita keluar dari bulan Ramadan sebagai pemenang yang akan diwisuda tanggal 1 Syawal. La'allakum tattaqun.